Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, terutamanya kenikmatan kuota sehingga kita bisa nonton video ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah tercurahkan kehariban kita, junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari gelapnya kejahiliahan menuju terangnya dinul Islam. Alhamdulillah. Baik, para subscriber dimanapun Anda berada, kita lanjutkan ngaji kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumair. Sebelum kita melanjutkan, marilah kita mengirimkan hadiah Fatihah kepada pengarang kitab. Mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah dengan tempat yang istimewa. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini ialah pasal. Furudul wudu'i, adapun beberapa fardunya wudu. Sittatun, yaitu ada 6. Al-awwalu, adapun yang pertama, an-niyatu, yaitu niat. Jadi fardunya wudu itu jumlahnya ada 6. Yang pertama adalah niat. Apakah yang disebut dengan niat? Niat itu adalah menyengajakan di dalam hati untuk beramal atau beribadah. Kemudian kapan waktunya niat tersebut? Niat itu ketika kita berniat berbarengan bersama dengan amal yang akan kita kerjakan. Jadi kalau babnya wudu, ketika mulai niat di dalam hati ialah ketika mulai membasuh wajah, ini hatinya mulai berniat. Aku berniat wudu karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian bagaimanakah ketika niat tersebut dilafalkan melalui lisan? Hukumnya adalah sunnah. Niat nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardulillahi ta'ala. Itu adalah sunnah ketika diucapkan melalui lisan. Tapi niat yang sebenarnya adalah di dalam hati yang dilakukan berbarengan dengan amal yang kita kerjakan atau perbuatan. Kalau dalam bab wudu, yakni dengan ketika membasuh wajah, hatinya berniat, lisannya mengucapkan berbarengan. Kecuali semua ibadah seperti kalau sholat juga niatnya itu ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, hatinya niat bermaksud untuk sholat, tidak ada keraguan-raguan, niat sungguh-sungguh, kemudian lisannya mengucapkan. Itulah niat. Kecuali hanya ibadah puasa Ramadan. Ibadah puasa Ramadan boleh niat sebelum melaksanakan puasa. Bisa sehabis tarawih atau sehabis buka sudah niat juga pun boleh. Atau sebelum sahur, setelah sahur, itu pun boleh. Tapi untuk yang lainnya semua, ketika berniat itu berbarengan dengan amal yang kita kerjakan. Gitu. Atsani, adapun yang kedua, ghuslul wajhi, ialah membasuh muka, membasuh wajah. Manakah yang disebut dengan wajah? Wajah adalah batasnya yang ditumbuhi rambut. Nah, kemudian sampai kepada
jenggot sini. Ini wajib dibasuh. Semua yang ada di dalam wajah itu wajib dibasuh, baik itu rambut maupun apapun di sini, di area wajah ya wajib dibasuh. Kalau basuh itu artinya menjalankan air. Ada air yang mengucur, itu namanya membasuh. Nah, terkhusus untuk yang memiliki jenggot yang tebal. Maksudnya jenggot yang tebal itu adalah ketika kita berbicara berhadapan-hadapan dengan orang yang memiliki jenggot yang tebal, jenggotnya itu tidak sampai dia menutupi semua bagian kulitnya yang ditumbuhi jenggot. Kulitnya tidak sampai terlihat. Nah, ini namanya jenggot yang tebal. Maka terkhusus untuk jenggot yang tebal ini cukup hanya di bagian luarnya saja, diusap bagian luarnya. Tapi untuk orang Indonesia biasanya tuh ada brewok yang dia brewokan, ada jenggotnya, ada brewoknya, ada jambangnya, tetapi tidak tebal, kulitnya masih kelihatan. Maka ini wajib dibasuh sampai dengan kulitnya. Nah, yang dimaksud jenggot adalah batas sampai jambang sini adalah jenggot. Nah, yang sebelah sini adalah jambang. Dari sini ke atas adalah jambang. Misalnya ada tumbuh rambut di sini, itu pun wajib dibasuh. Ya, wajib dibasuh. Misalnya ada rambutnya panjang ke sini, ya wajib dibasuh juga. Ya, sampai kulitnya dulu. Nah, cara membasuhnya ambil air, kemudian dibasuhkan ke seluruh wajahnya. Ya, seluruh wajahnya. Nah, seperti itu. Itu yang kedua. Ats-tsalitsu, adapun yang ketiga, ghuslul yadaini, ialah membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan. Jadi yang dimaksud tangan dari mulai kuku sampai dengan siku. Mulai kuku sampai dengan siku. Jadi apapun yang ada di area tangan sini semua wajib dibasuh. Misalnya ada orang tangannya tumbuh 2 atau 3 di sini. Ya wajib dibasuh semuanya. Wajib dibasuh semuanya. Apapun yang ada di dalam tangan ini wajib dibasuh. Misalnya kukunya yang panjangnya 5 meter, maka ini wajib semuanya dibasuh. Semuanya dibasuh. Harus. Kemudian ketika sampai siku, batasnya sampai siku. Ini sikunya. Lebihkanlah sedikit sampai di pergelangan, sampai di ini apa namanya? Pergelangan ini ya. Otot sini nih, bahu sini. Apa sih namanya? Lengan. Ya, sampai di lengan. Lebihkanlah sedikit supaya bisa sempurna sampai kepada siku. Jadi jangan sampai kita berwudu sikunya nggak basah, cuman sampai di sini saja. Jangan. Ya, harus minimal lebihkan sedikit daripada siku, di lengan, sampai di lengan sini. Ya, jadi apapun yang ada dalam tangan semuanya wajib dibasuh. Mau itu kukunya panjang sekali, wajib sampai ke sela-selanya juga dibasuh. Mau tumbuh tangannya di sini, tangannya yang tumbuh itu pun wajib dibasuh. Seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ar-rabi'u, adapun yang keempat, mashu syai'in, ialah mengusap sesuatu minar roksi, dari kepala. Maksudnya adalah mengusap sebagian kepala. Mengusap, beda membasuh dan mengusap. Jadi untuk kepala ini mana batasnya? Ya, yang ditumbuhin rambut ini. Nah, yang ditumbuhin rambut ini adalah batas kepala. Ini pengertiannya tadi adalah mashu syai', ialah mengusap sesuatu minar roksi, dari kepala atau sebagian kepala. Ya, jadi rambutnya ini maksud. Sebagian kepala. Jadi rambutnya di ujung sini diusap pun boleh, mau di belakang sini pun boleh, di tengah sini pun boleh. Sebagian. Adapun biasanya kita ada teman-teman itu disemuakan, ini adalah hukumnya sunnah. Sunnah. Jadi kalau kita berwudu, utamakan yang wajib dulu, baru yang sunnah. Jadi kita basuh dulu, kita usap dulu. Mengusap itu apa? Asalkan jari kita ini terkena air, kemudian kita colet-coletkan, ini namanya mengusap. Sudah sah, boleh. Walaupun satu rambut yang kita
usap. Tidak sampai menembus kulit itu mengusap. Bukan membasuh berarti digerucuk kepalanya, tidak. Tapi diusap. Nah, diusap. Ini mengusap. Ini membasuh, disiram, soal basuh ini. Ya, boleh di bagian depan, bagian belakang, boleh. Jadi kalau yang mau full, ini sunnah. Dahulukan yang wajib dulu, kemudian yang sunnah. Jadi diusap dulu, habis diusap, kemudian dibasuh. Diusap secara menyeluruh. Ini pun boleh. Al-khamisu, adapun yang kelima, ghuslur rijlaini, ialah membasuh kedua kaki, ma'al ka'baini, disertai kedua mata kaki. Nah, membasuh kaki ialah sampai mata kaki. Jadi ketika kita membasuh kaki, lebihkanlah sedikit sampai di pergelangan kaki atas atau sebagian sedikit betis, agar terbasuh secara sempurna mata kakinya. Ya, jadi apapun juga yang tumbuh di kaki, apapun yang ada di kaki juga semuanya wajib dibasuh. Kukunya yang panjang, jarinya lebih dari 5, tumbuh 10, juga wajib dibasuh semuanya. Nah, as-sadisu, adapun yang keenam, at-tartibu, ialah tertib berurutan dari mulai niat yang awal sampai dengan kaki, membasuh kaki itu berurutan. Nggak boleh kita sudah wudhu baru niat, juga nggak boleh. Atau wudhu kakinya duluan baru mukanya, juga nggak boleh. Tertib berurutan dari mulai niat terlebih dahulu sampai dengan membasuh muka, kemudian tangan 2, kemudian sampai kepada kaki sampai dengan mata kaki 2. Gitu. Ini wudhu penting bagi kita ketahui. Adapun orang yang berwudhu, ketika kita ini wudhu, kemudian kita ini tidak tahu yang membatalkan wudhu itu apa, atau kita ragu-ragu, saya sudah wudhu atau belum, maka ketika di tengah-tengahnya wudhu itu wudhu tidak sah. Oleh karena itu ketika kita sudah berwudhu, hendak berwudhu lagi, kita pastikan kita sudah batal. Dan mengetahui batalnya karena apa. Sudah yakin, oh tadi saya menyentuh perempuan, atau tadi saya buang angin dan sebagainya. Sudah yakin batal, kemudian wudhu. Tapi kalau tadi ragu-ragu, saya tadi batal atau enggak ya. Nah, ketika sudah langsung dia berwudhu, ketika ingat wudhunya tidak, ketika berwudhu ragu, tadi saya batal kenapa ya. Nah, ketika ini wudhunya tidak sah. Atau juga kita nggak tahu batalnya karena apa. Kita nggak tahu ya hal-hal yang membatalkan wudhu. Saya wudhu lagi kenapa ya? Saya nggak tahu batalnya karena apa tadi. Nah, ini juga nggak boleh. Jadi ketika kita hendak berwudhu, niatkan dalam hati kita, ya benar-benar sudah batal. Satu, benar-benar sudah batal dan kita mengetahui. Yang kedua, kita yakini. Kemudian kita melakukan wudhu. Lain seperti hanya kita memperbaharui wudhu, itu beda lagi. Ya, kalau kita memperbaharui wudhu, berarti kan kita tahu masih punya wudhu, tapi kita perbaharui lagi. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita ragu-ragu di dalam berwudhu, maka wudhunya kita tidak sah. Ya, demikian bab wudhu pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan terus untuk melanjutkan video-video selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.